Halo, selamat datang di Auto Rider. Kali ini kita akan mereview sebuah alat elektronik. Ya, ini adalah sebuah motor sebenarnya. Tapi kalau Anda tahu Polytron, sebuah brand elektronik besar asal Indonesia, ternyata mereka sekarang juga sudah menyiapkan sebuah motor listrik. Ini adalah Polytron Evo. Dijual di Indonesia dengan harga 28 juta rupiah on the road. Harganya masih sama untuk seluruh wilayah Indonesia ini. Jadi dimanapun Anda, harganya tetap sama 28 juta. Di Jakarta, di Semarang, di Kudus, dimanapun harganya sama saja. Kita akan bahas total semuanya sampai kita akan coba motor ini harian. Bagaimana rasanya, bagaimana keseruannya, bagaimana saya bisa jalan keliling Jakarta dengan sambil mendengarkan musik. Belum tentu ada motor lain yang sekelas dia punya fitur yang sama ya. Karena ini bukan mini kompo, bukan TV, tapi adalah sebuah motor listrik. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton video ini. Skuter listrik Polytron EV ini bisa Anda temui dan bisa Anda pegang-pegang langsung di pameran motor terdekat, yaitu Indonesia Motorcycle Show pada 2-6 November mendatang di Jakarta Convention Center. Jangan lewatkan ya. Nama besar Polytron di Indonesia memang sudah akrab ya di telinga Anda, terutama kalau Anda di rumah punya mini kompo, punya mungkin mesin cuci, punya TV, ya kan? Nah, sekarang Polytron punya divisi yang bergerak di motor listrik. Karena mungkin mereka adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektrik dan teknologi. Mungkin kalau motor ditanya, mau main motor bensin nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Tapi begitu main motor listrik juga, nah kemungkinan disitulah inline-nya. Jadi kalau kita tahu ya, ada Polytron tuh ngetren dengan mini kompo ya. Mini kompo dia punya nomenklatur PMA. Yeah. Kalau televisi mereka punya nama PLD, Polytron LED. Mesin cuci PWM, Polytron washing machine. Nah, di sini ada namanya juga, yaitu PEV, Polytron Electric Vehicle 15S1. Maksudnya 15 itu rated power dari motor ini itu 1500 watt, dan S itu sporty, 1 itu adalah model pertama mereka. Jadi kemungkinan mereka akan mengeluarkan model lain yang nomornya 2, atau mungkin yang bukan S, yang bukan sporty, entah itu elegan atau retro atau mungkin kita nggak tahu ya. Kita tunggu saja. Tapi kita akan bahas motor ini dulu. Dia dijual di Indonesia sudah saya bilang tadi 28 juta, dan Anda bisa nyicil karena Polytron adalah anggota dari grup Jarum, grup yang besar, jadi otomatis cicilannya pakai BCA, ya kan? Nah, di mana aja belinya? Oke, mereka pertama kali hadir itu di Semarang dan Kudus, jadi di Jawa Tengah dulu, mungkin markasnya kan di sana kan, grup besarnya, sehingga mungkin Anda yang ada di Semarang atau di Kudus sudah pernah lihat motor ini seliweran dan sudah dijual di sana. Lalu di Jakarta, mereka akan buka showroom juga, di Bogor sudah barusan. Terus di Jakarta, kalau Anda di sekitar Bintaro, Anda bisa mampir ke, kalau nggak salah, showroom Gesits, itu motornya ada juga dipajang di sana. Oke, kita akan bahas mulai dari desainnya dulu. Desain ini sporty ya katanya ya, karena ya ini adalah sebuah skuter dan desainnya sporty. Jadi garisnya itu tegas-tegas, tajam-tajam, lurus-lurus. Kalau kita lihat dari depan ke belakang, sepertinya aerodinamis. Kalau di depan ini kita lihat di atas dan di bawah ada lampu, tapi lampu utamanya adalah lampu yang bawah. Jadi begitu kunci kontak dihidupkan, langsung semuanya nyala. Di atas ada DRL, lalu di bawah ada DRL juga, lalu di bawahnya ada lampu utama, semuanya sudah LED. Tapi kalau kita lihat di bawah sini, itu LED-nya seperti bohlam. Jadi mungkin di aslinya itu mungkin masih bohlam ya, tapi jadi kalau Anda mau ganti bohlam pun bisa sebenarnya, mau ganti bohlam biasa ya. Ini lampunya mirip sama, saya belum bongkar sih belakangnya, tapi nebak-nebak aja ya, kalau nggak ya, bohlamnya motor matic ya, kalau nggak mungkin seperti Fiction atau apa gitu ya. Ini semua sudah LED, depan belakang
lampu rem juga LED, tapi di belakang lampu sennya masih bohlam. Nah, lampu sen itu ada di atas. Jadi di atas ini lampu sennya, kiri dan kanan ada di atas. Kalau yang depan ini harusnya sudah LED ya. Tapi kalau yang di belakang masih bohlam biasa. Lalu di depan itu campuran warnanya ada hitam dan putih. Dan dia juga tersedia selain putih ada warna lain, ada merah, ada kuning, ada biru, ada warna kayak silver-silver gitu. Dan yang ini adalah yang putih. Dari depan ke belakang, kalau kita lihat desainnya skutik banget karena decknya rata dan ciri khas, Mas Bro. Motor ini itu sebenarnya imported dari China. Jadi sebenarnya motor ini mungkin bukan hasil karya full dari Indonesia ya, tetapi ya kita apresiasi Polytron mendatangkan motor ini lengkap dengan semuanya deh, udah siap untuk dipakai, ya nggak? Terus ke belakang, joknya ganda depan dan belakang, lengkap dengan behel, behelnya ini cor-coran, dan bodinya semua plastik. Dan kalau kita lihat, decknya panjang dan lebar, tapi ciri khasnya dia tetap tinggi sekali dari lantai. Nanti kita akan coba duduk di atas motor ini dan bagaimana kalau Anda mungkin setinggi saya, bagaimana posisi kakinya di motor ini. Karena decknya tinggi sekali dari tanah. Terus di belakang, untuk pembonceng belakang itu tidak ada footstep di belakang yang bisa dilipat. Jadi footstepnya menyatu dengan floor pan bawah ini. Dari depan ke belakang itu sama aja, nanti kaki pembonceng akan ada di sini juga, ya kan? Sementara di belakang, kalau kita lihat, dia desainnya ya sporty, ada spakbor di belakang, dan sebenarnya nih, ada mata kucing. Di depan satu, di sini, di kiri dan kanan, dan kalau di belakang sebenarnya ini ada lubang, jadi sebenarnya ini bisa buat mata kucing juga nih. Tapi di unit yang kami coba ini, tidak ada mata kucingnya. Jadi untuk standar keamanan, Anda bisa nambahin mata kucing di belakang. Lalu, bagaimana dengan sistem kaki-kaki dan mesinnya? Buat kaki-kaki, dia disenjatai dengan shockbreaker teleskopik di depan. Ya, rata-rata seperti skuter matic biasa lah ya. Sedangkan di belakang itu pakai shockbreaker ganda, dan dia punya setelan prabeban, ada 5 setelan yang bisa Anda putar dengan obeng. Jadi lumayan banyak setelannya. Nanti kita akan cobain seperti apa rasanya buat sendiri atau boncengan ya. Lalu rodanya pakai lingkar 12 inci. Lalu kalau kita lihat rodanya ini, dia lumayan tebel karena bannya itu pakai profil 90, jadi lebarnya 90 mili, profil 90, ring 12. Dan bannya sama di depan dan di belakang. Peleknya pakai pelek palang, dipadu dengan cakram di depan dan di belakang juga. Nah, lalu kita lihat di belakang nih, karena mesinnya itu pakai hub motor. Kalau kita lihat di sini, hub motornya pakai hub motor dari Bosch. Dia rated powernya sekitar 1500 watt dan peak powernya bisa 3000 watt. Motor ini itu didukung sama baterai yang ternyata cukup gede, Mas Bro. Dia punya voltase sekitar 60 volt. Nah, baterainya ada di bawah jok dan dia bisa diangkat dengan cara buka seperti ini soketnya. Lalu baterainya bisa diangkat. Baterai ini 60 volt dan 29 ampere hour. Dia bisa di-charge dari 0 sampai penuh dalam waktu 4,5 jam. Dari kosong bener sampai 100% itu 4,5 jam. Dan chargernya juga disertakan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, dia kompartemen di bawah jok ini bisa muat 2 baterai sebenarnya. Tapi di sini hanya disediakan, kalau Anda beli motor ini cuma dikasih 1 baterai saja. Dan dikasih chargernya, ini chargernya bisa dicas di rumah. Jadi kalau Anda mau cas di rumah, langsung di motornya bisa. Itu dengan cara colokin charger itu ke steker rumah, lalu ada soket di bawah jok ini. Atau kalau Anda jauh dari colokan, misalnya parkir di garasi nggak ada colokan, Anda bisa copot baterainya, dibawa masuk ke dalam rumah, dan langsung colokin chargernya ke baterai. Itu soketnya sama persis. Dan kalau kita lihat soketnya ini, itu mirip lah ya dengan beberapa motor listrik di Indonesia seperti mungkin Gesits atau VR, itu mirip sama ini nih soketnya. Namanya soketnya itu ada nih, kelihatan di sini nih, Chodori. Nah, terus chargernya itu pakai inputnya
5 ampere dan outputnya 60 volt 7 ampere. Nah, kalau dipakai di cas di rumah, itu kami tanya kemarin ke teman-teman dari Polytron, tim teknisnya bilang mereka butuh daya sekitar 550 watt pada saat Anda colokin motor ini atau baterainya ya, cerek yang kepake itu 550 watt. Jadi kalau listrik Anda di rumah 900 watt saja itu sudah bisa buat ngecas motor ini. Apalagi kalau 1300 atau mungkin 2200 pasti aman. Kepakainya hanya sekitar 550 watt. Jadi kalau di total kira-kira ya selama 4,5 jam dengan pemakaian listrik 550 watt, total untuk isi penuh ini itu sekitar 1,7 kWh. Nah, 1,7 kWh, anggaplah 2 kWh ya. Kalau 1 kWh-nya sekarang berapa ya? Mungkin 1.600 atau mungkin 1.800. Nah, kebayang kan? Pemakaian untuk motor ini sekali ngecas baterai full 2 kali 1.600 ya. Berarti nggak nyampe Rp4.000 motor ini udah bisa keliling-keliling dengan range sampai sekitar 70 kilo kalau Anda pakai full power. Kalau pakai mode 1 itu bisa sampai di atas 100 km. Oke, kita coba hidupkan motornya dan Anda dapat 2 kunci di sini. Ini ada kunci mekanis dan ada remote. Nah, remote-nya ini bukan cuma remote-remotan aja, tapi bisa buat keyless. Jadi kalau kuncinya dimasukkan ke lubang kunci, putar kontak, dia akan aktif motornya. Tapi Anda juga bisa mengaktifkan dari sini. Nah, ini ada beberapa tombol, kita coba satu-satu ya. Ini adalah tombol kunci. Kalau kunci seperti ini, otomatis sistemnya terkunci dan dia seperti ngelok alarm gitu, Mas Bro. Jadi kalau motornya digoyang, alarmnya bunyi. Dan alarm bunyi ini dia bukan cuma bunyi doang, tapi juga dia akan mengunci motor listrik, jadi motornya nggak bisa didorong-dorong. Kita tekan buka kunci, motornya bisa kembali didorong. Terus kunci yang sebelah kiri ini adalah answer back system. Buat cari motor ya, ada di parkir mana gitu ya. Terus ini adalah tombol petir, ini tombol untuk menghidupkannya. Jadi kalau Anda pencet ini, 3 kali klik, dia otomatis sistemnya hidup, bisa untuk dipakai motornya. Oke, setelah dihidupkan, ini masih P, jadi P itu masih parkir, motor belum bisa digas, jadi untuk bisa mengaktifkan harus pencet tombol yang ini. Oh ya, tadi ya di sini ya, ini kan tulisannya odometer tadi ya, tapi begitu beberapa detik hidup, dia otomatis berubah menjadi trip meter, dan trip meternya akan counting. Pada saat Anda kunci kontak on, trip meter jadi aktif dan ini ada timer. Jadi kayak stopwatch gitu lah ya, udah berapa lama Anda naik motor ini. Nanti kalau kunci kontaknya dimatiin, dia otomatis akan ngereset jadi 0 lagi. Untuk bisa jalan, Anda tekan tombol P ini yang lama, 3 detik, 1, 2, 3, dia akan aktif jadi kecepatan jadi 0 dan di sini tulisan ready, motor bisa jalan pada saat gas diputer. Dan dia punya riding mode, ini adalah riding mode 1, itu yang paling rendah, dia bisa sekitar 25-an km per jam maksimum. Lalu kalau kita pindah ke 2, ini ada tombolnya yang merah di sebelah kanan, ini riding mode 2, ini bisa sampai sekitar 40-an km per jam. Lalu kalau riding mode yang ketiga itu bisa kayak sport mode gitu lah ya, sampai sekitar 55 km per jam. Jadi untuk mode eco di mode 1. Ntar kita cobain seperti apa responnya pada saat mode 1, 2, 3, terutama pada saat ditarik, ya nggak? Terus ini tombol-tombolnya, tadi udah kita cobain yang sebelah kanan, ada tombol P, ada tombol riding mode yang merah ini, terus ada tombol lampu. Ini tombol lampu, kalau yang ini dia mati lampunya, terus yang tengah ini, dia sebenarnya lampu kecil, tapi otomatis ya, karena lampu kecil sudah jadi DRL, otomatis sudah hidup. Lalu yang di depan, paling kanan, paling kiri adalah tombol untuk knop lampu jauh. Lalu di bawah ini ada tombol servis. Nah, ini gunanya pada saat emergency, misalnya ini rusak gitu ya. Karena ini kan dia tidak ada hubungan mekanis lagi antara grip gas dengan roda belakang, sehingga dia ini sebenarnya fly by wire. Nah, kalau di sini rusak, Anda bisa memajukan motor sedikit dengan menekan tombol ini yang lama. Dia motornya akan maju, ngeng. Gitu. Itu buat emergency. Lalu di sini ada tombol lampu jauh, lampu dekat. Jadi kalau lampu depan aktif, dia ini lampu jauh, lampu dekat, nggak ada dimnya. Terus ini lampu sen seperti biasa, kiri dan kanan. Ini klakson.
Lalu ada tombol lagi di atasnya nih, ada 3 tombol ini untuk plus minus. Jadi kalau plus ini tekan agak lama dia menaikkan volume, yang bawah ini untuk nurunin volume, terus ada switch buat mindah-mindah lagu. Oke, sekarang oh ya, ada satu lagi, dia di bawah sini juga sudah disiapkan USB charger buat Anda ngecas gadget. Jadi buat ngecas handphone kalau sepanjang perjalanan bisa langsung di sini. Nah, di bawah sini juga ada 2 penyimpanan laci. Yang di sebelah kiri ini bisa buat naruh botol, di sebelah kanan ini kayaknya bisa buat naruh handphone, tapi hati-hati ya karena dia nggak terlalu dalam, jadi kalau ditaruh handphonenya agak nongol. Sekarang kita cobain duduk di atas Polytron Evo ini. Dia motornya enteng banget, beratnya nggak nyampe 90 kilo, dan kalau saya duduk di atasnya, joknya cukup rendah. Buat Anda yang mungkin nggak setinggi saya yakin masih bisa lah duduk di atas motor ini dan masih bisa menjejak ke tanah dengan baik. Lihat kaki saya nekuk banget. Terus decknya ini yang menurut saya lumayan tinggi. Jadi kalau saya taruh kaki saya di sini, memang ini decknya wah gile panjang banget sebenarnya ya. Depan dan belakang kaki saya ukuran 45 dan ini masih banyak ruang. Kalau kaki saya mentok ke depan, itu belakangnya masih banyak ruang. Jadi bisa naruh barang banyak di sini. Tapi posisi stangnya jadi terlalu dekat dengan lutut saya. Lihat, belok dikit aja udah kena. Jadi ya harus nyetel sih kalau mau riding harian pakai motor ini. Nah, kita coba lihat ya seperti apa rasanya. Nah, saya pakai riding gear dulu. Kita akan cobain keliling-keliling. Let's go. Oke, siap kita gas, semua udah ready. Kita masuk coba dengan riding mode 1. Dia halus sekali. Ternyata tenaganya halus, gak ada nyentak-nyentaknya sama sekali. Mungkin ini ya apa setelannya memang dibikin halus banget. Tapi ya Anda cuma bisa lari 26 km per jam di riding mode 1. Dan itu pelan banget sih. Jadi walaupun kita bejek abis throttle-nya, tapi dia bisanya pelan doang. Dan dia nggak ngaruh ya kalau apa melintirnya dikit, harus full gitu. Oke, nah sekarang kita udah di jalan raya. Kita coba dengan riding mode 2. Coba dari berhenti dulu deh. Oke. Oh ya, kalau dia ditarik remnya dan lampu rem nyala, baik yang kiri maupun yang kanan, depan maupun belakang, Anda nggak bisa ngegas. Tuh, nggak bisa ngegas sama sekali. Tapi begitu rem dilepas, baru bisa jalan. Jadi perlakuannya agak beda ya kalau Anda biasa naruh tangan atau jari Anda di tuas rem depan dan belakang. Ini hati-hati, motornya bisa begitu Anda gaspol terus tiba-tiba tuas rem dilepas, motornya kaget. Hati-hati, ada beberapa teman kita nyobain begitu, terutama pas putar balik. Itu Anda harus yakinkan bahwa Anda tangannya nggak ada di rem, karena kalau begitu remnya dilepas motornya nyentak, takutnya nanti malah kaget ya kan. Oke, kita cobain. Oh, settingannya halus. Oke, kalau disentak dia memang bisa kaget ya. Tapi pada saat Anda start awal, kita cobain tadi, itu halus banget. Halus banget. Nah sekarang kita cobain lagi. Kalau agak kenceng bejeknya, wah tetap halus mas bro. Jadi nggak yang kaget gitu ya. Ini setelannya. Dan khas motor listrik yang nggak ada suara. Lalu pelintiran gasnya ini enak loh ternyata ya. Jadi mau gitu loh, di pelintir tuh ada rasanya dorongan tenaga dan torsi. Dan ini saya di riding mode 2 itu kecepatannya mentok di 48 km per jam.
Oke, sekarang kita cobain riding mode 3. Mulai dari bawah dulu aja. Dari berhenti. Oke, berhenti dulu. Masuk riding mode 3. Oh, tarikannya mirip sama riding mode 2 dari bawah ya, terutama ya. Itu mirip lah. Awal-awalnya nggak terlalu menyentak, tapi kuat loh. Ini torsinya kuat banget. Ya, jangan dibandingkan dengan motor listrik ya, dengan motor bensin, karena motor bensin pasti tarikannya terasa lebih kuat dibanding motor ini. Tapi di antara motor listrik lain, Polytron ini cukup bertenaga. Oke, kita muter dulu. Lihat nih, kalau lagi muter begini, pastikan Anda tidak pegang tuas rem sama sekali. Dan asiknya buat muter balik, motor ini dipelintir dikit-dikit aja dia respon gasnya lumayan halus, jadi nggak yang bikin kaget gitu ya, maju mundur. Wah, motor ini enak banget responnya. Oke, itu tadi dari riding mode 3. Kalau dari riding mode 2 kita full bejek ke riding mode 3, hampir nggak ada bedanya. Beda banget ya tadi kalau dari riding mode 1 ke riding mode 2. Begitu dipindahin pada saat jalan pun ya, kemarin kita cobain itu rasanya ada kayak sentakan buk gitu. Ini riding mode 3 dia bisa sampai berapa ini? Ayo kita cobain terus sampai 59. Rasanya sih bisa di 60 tuh, 60 masuk 60 km per jam based on speedometer mas bro. Oke, dan ini rasanya ya tetap ada di kecepatan 50-an tuh. Pada saat Anda tutup gas terus buka lagi, tetap ada rasanya, dorongan gitu ya, walaupun halus ya, nggak yang kasar, tapi tetap ada dorongannya. Beberapa motor listrik lain kami merasakan di kecepatan terutama di atas 50 ya, mendekati kecepatan maksimumnya 60 itu udah rasanya kosong aja gitu loh. Tapi ini masih mau nih tuh, 50, 52 digas ada lagi. Oke, jadi buat nyalip kayak gini, kita coba nyalip di kecepatan 40, 45 menuju 50 masih bisa gitu. Jadi nggak terlalu takut-takut amat deh gitu ya. Ya, itu dari bagaimana dia enaknya kalau buat dibejek-bejek gasnya. Nah, sekarang kita coba putar balik lagi. Oh, handlingnya lumayan bagus. Oke, buat putar balik gitu itu enak. Masih ini karena dia oke lah, dan 12 tapi ternyata cukup lebar ya, lebarnya 90 dan agak tebal juga. Jadi untuk handling lumayan tidak enak banget tapi lumayan, karena dia memang beratnya nggak nyampe 90 ya, hanya 80-an. Jadi motor ini enteng banget, jadi lincah banget. Cuman ya itu, antara damping dan reboundnya karena motornya terlalu enteng sehingga pada saat rebound dia agak-agak mental dikit gitu. Nah, berkaitan dengan suspensi, motor ini punya setelan dan saya paling senang setelannya yang setelan ketiga. Kebetulan dari kemarin memang di setelnya itu, tapi kita coba-cobain. Oke lah, ini dia jadi apa ya, kompensasi antara kalau mau butuh jalan kenceng, nikung kenceng masih oke. Kalau di setelan yang paling empuk buat agak kenceng jadi terlalu apa, terlalu empuk suspensinya, jadi motornya jadi agak liar. Segini sih oke lah. Nah, lalu jok, soal jok, dia sebenarnya jok ini empuk banget. Dia cukup lebar dan saya pakai sudah sekian puluh kilometer ini, rasanya nggak ada pegel-pegelnya. Tapi sayangnya lagi nih, karena riding position kita itu agak jongkok ya, terutama kalau Anda tingginya kayak saya. Mungkin kalau Anda tingginya nggak kayak saya aja,
efek dari deck yang sangat tinggi itu membuat kita duduknya itu kakinya, yaitu yang bilang tadi, agak jongkok, sehingga bagian bawah paha itu tidak nempel banget ke jok. Nah, jadi posisi pantat kita tuh jadi nekuk banget begitu. Efeknya ya kemarin riding seharian jadi berasa agak pegelnya di pantat, jadi empuknya jadi nggak gitu kerasa. Tapi ini sih joknya empuk banget. Dan posisi ridingnya setengah sih enak, posisinya pas. Tapi hanya satu, lagi-lagi keluhan saya dan keluhan kami dan rata-rata pengguna motor listrik juga, kenapa decknya jadi terlalu tinggi ya. Kalau diturunkan lagi kan mungkin secara proporsi dan ergonomisnya itu pasti lebih enak. Apalagi seperti tadi ya, saya belok patah gitu ya, ini stangnya mentok loh dengan kaki. Jadi aduh, agak-agak bingung juga gimana cara ngakalinnya. Mau dikeluarin secara safety kita bisa kena motor sebelah-sebelah ya kan, mau dikedalemin tetap saja masih suka mentok kalau beloknya agak patah. Dan posisi kaki, kalau saya pribadi sukanya kakinya diarahkan yang paling mundur sebenarnya, walaupun bisa agak maju gini, tapi dia posisi kakinya kayaknya lebih enak di agak ke belakang gitu. Jadi bikin kita lebih sigap lah ya. Dan pada saat kena lubang juga kita bisa agak-agak nahan, nggak terlalu bertumpu pada pinggang. Oke, motor ini menyenangkan ya buat jalan harian karena nggak ada suaranya, nggak ada knalpotnya, nggak bising. Tapi buat nyalip-nyalip seperti ini masih oke. Masih enak. Terus dia punya handling juga cukup lah, oke. Hanya saja memang beberapa kali, yaitu keluhan utamanya selalu lagi-lagi decknya ketinggian. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam untuk bisa merasakan gimana kalau kena polisi tidur. Karena harus diakui Indonesia itu selalu dihiasi dengan banyaknya polisi tidur, terutama di area kompleks seperti ini. Ini polisi tidur pertama. Oke. Lumayan. Kalau polisi tidur macam itu dia kan agak-agak tajam ya. Wow, kalau itu empuk rasanya. Kalau nggak tajam memang berasa jedek-jedek, tapi tidak sampai mentok, Mas Bro. Enak. Tapi begitu polisi tidurnya halus, wah itu baru enak lagi. Jadi bengkelnya Polytron F ternyata nyaman. Enak. Oh, enak. Di bawah 20 ya. Coba kita agak kenceng, speednya di atas 20 seperti apa. Oke, ini kita ada polisi tidur lagi. Reduce speed di 30. Oh, masih oke bantingannya. Nggak terlalu keras gitu naboknya, terutama di suspensi belakang ya. Coba lagi. Oh, oke. Lumayan. Nggak terlalu nabok, bener deh. Nah, terus yang ini kita coba agak kenceng lagi. Di 40 lah ya, coba ya. Oh, masih lumayan. Oke lah itu. Oke loh, ini ternyata blub gitu ya. Ketemu polisi tidur masih bisa agak lompat-lompat gitu loh. Nah, ini jalanan agak keriting ya, untuk ngikutin kontur jalan masih oke. Jadi motor ini buat harian. Nah, oke. Setelah itu saya mau sedikit cerita. Setelah kemarin berapa hari saya coba buat riding harian ya, bagaimana konsumsi listriknya. Karena setelah ngecas 4,5 jam semalaman, terus saya coba pakai berapa kali ke kantor. Jarak rumah ke kantor itu sekitar 20-25 kilo, tergantung rute yang mana saya ambil. Kemarin saya balik dari kantor dengan baterai 100%. Itu sampai di rumah jarak tera di speedometer
Itu trip meternya 23an kilo. Baterainya terpakai 40%, jadi masih 61% kalau nggak salah ya. Jadi kepakainya 39% lah, 40%, oke. Dan itu jarak tempuhnya 23 km. Nah, uniknya, saya kemarin beberapa kali pakai motor ini, saya nggak mencoba berkendara irit karena ya memang dia nggak pakai bensin juga sih ya sebenarnya. Tapi saya nggak berusaha untuk ngirit listrik juga, karena yang saya cari adalah bagaimana respon motor ini kalau saya bandingkan dengan respon pada saat bawa motor-motor yang seperti yang di depan nih, Scootrik yang 110 cc, 125 cc. Karena ternyata Polytron Evo ini bisa ngadain mereka untuk bisa nyelip-nyelip ya kan, mereka jalan juga ikutin juga, dan speednya oke, masih bisa ngikutin seperti ini. Saya berusaha nyalip pun masih bisa gitu loh. Yang sebenarnya ada beberapa motor listrik yang agak susah saya melakukan itu, tapi ini masih oke. Nah, saya coba dengan gaya itu karena buat saya naik motor listrik itu, saya nggak mau meninggalkan karakter saya pada saat saya naik motor bensin. Karena ya oke lah, motor listrik memang punya karakter sendiri. Tapi Anda kalau mau punya motor listrik pun pasti Anda juga pernah punya motor bensin kan, dan Anda berharapnya mungkin riding impressionnya nggak jauh-jauh beda lah sama motor bensin Anda gitu ya. Nah, ini kemarin saya bawa ya kira-kira mirip lah seperti saya bawa motor bensin, ya kira-kira seperti ini, ngikutin arus lalu lintas ya kan. Tapi kalau di sini agak pelan, saya coba nyalip sambil lihat kondisi lalu lintas. Di depan masih bisa mengembangkan kecepatan sampai 60, saya akan coba tetap 60 supaya kita juga nggak terlalu lama di jalan ya nggak. Jadi kemarin saya tuh jalan dari kantor ke rumah sekitar 23 km dalam waktu sekitar 1 jam. Nah, ini saya fotoin hasilnya setelah sampai rumah. Jadi kecepatan rata-rata ya mungkin sekitar 23 km per jam ya. Dan itu kepakainya 40%. Jadi kalau 23 kilo 40%, jadi kemungkinan kalau 100%-nya itu bisa lebih dari 50, hampir 60 km. Masih oke lah. Klaim dari Polytron adalah sekitar 75 km dengan riding mode 3. Mungkin kalau dibawa dengan santai gitu ya, dengan irit, dengan seperti ini, tapi disalip-salip sama yang lain, mana tahan mas bro. Ya mungkin dapat 75 km. Pernah mereka menyebutkan bisa 100 km tapi dengan riding mode 1, berarti Anda hanya bisa jalan 25 km per jam seperti yang kita udah coba tadi. Kalau Anda tahan kondisi itu dengan mungkin environment yang tidak terlalu kencang seperti ini, karena kita ada di jalan raya, jadi mungkin bisa dapat tuh 100 km, oke gitu loh. Tapi dengan kondisi riding sehari-hari, saya lebih sering sehari-hari bawa motor dan lebih sering bawa skutik kecil. Ini adalah salah satu prospek yang ada di pasar itu kan. Jadi saya menganggapnya bagaimana kondisi motor ini kalau dipakai beneran seperti saya pakai motor-motor skutik bensin pada umumnya. Ya itulah kira-kira. Jadi 23 kilo buat sekitar pemakaian 40%, dengan sisa dari 100% tinggal 60%, kira-kira gitu. Oke riders, itu tadi hasil impresi kami beberapa hari pakai Polytron Evo ini. Harus diapresiasi bahwa Polytron sebuah perusahaan besar yang bermain elektronik di Indonesia akhirnya juga mengambil keputusan untuk menghadirkan motor listrik di Indonesia. Kita tunggu saja kiprahnya seperti apa nanti.
setelah Polytron Evo ini, apakah mereka akan mengembangkan model-model lain, atau mungkin Polytron Evo-nya ini juga akan dikembangkan, bagaimana kita tunggu saja. Tapi sementara ini kalau Anda tertarik dengan motor listrik, ini adalah salah satu pilihan yang ada di Indonesia saat ini, sudah Anda bisa beli. Dan oke riders, terima kasih sudah menonton video ini. Oh ya, satu lagi sebelum saya tutup video ini, sayang saya nggak sempat ngambil gambar pada saat malam hari, tapi hasil dari lampu LED motor ini cukup terang, cuman sayang sinarnya agak fokus di dekat motor, jadi tidak terlalu jebar. Tapi oke lah buat jalan-jalan di Jakarta. Mungkin kalau jalanan lebih gelap bakal lebih terang lagi jatuhnya sinar di jalan. Oke riders, itulah tadi impresi kami setelah motor ini kita pakai harian. Dan kami suka banget dengan motornya karena dia senyap. Kecuali kalau Anda nyalain radionya ya, otomatis akan keluar suaranya. Buat nongkrong boleh juga ya kan, sambil ngopi, Starling di pinggir jalan, itu nongkrong sama teman-teman masih bisa dengerin musik, dengerin radio, atau dari MP3, atau mungkin Spotify apa Joox, itu bisa nongkrong bareng sama teman-teman di motor ini. Lampunya terang pada saat malam, dan tenaganya masih oke lah buat sampai kecepatan sedikit di atas 50 km per jam, itu masih ada rasanya. Buat nyalip-nyalip juga cukup pede. Dan handlingnya dengan ban 12 inci yang lumayan lebar, cukup lah. Nggak terlalu enak banget, tapi oke lah buat harian. Shock breakernya juga tergolong empuk buat sendiri. Dan yang kami kurang suka sebenarnya tetap ya, karena motor ini decknya tinggi, jadi buat saya yang cukup jangkung itu bukan kadang lagi ya, stangnya sering mentok, apalagi kalau buat macet-macet terus belok patah, harus agak-agak nyesuaiin. Terus ya satu lagi, walaupun ini fitur safety mereka, pada saat direm gasnya cut off, putus. Nah itu karakter yang sebenarnya kalau buat kami yang biasa naik motor bensin setiap hari, buat naik motor listrik itu karakter yang emang harus disesuaikan. Dan kalau saya pribadi sih, saya lebih seneng tenaga tetap ada walaupun tuas rem dan lampu remnya hidup. Tuas rem tarik, pengennya sih tetap ada, karena tetap ada butuh pada saat kita riding, ada riding dynamics yang kadang kita butuh sedikit rem tapi masih bisa ngegas, kira-kira gitu. Lalu harganya, ya bagaimana menurut Anda? Harganya 28 juta, apakah worth it untuk bisa beli motor ini? Kalau Anda suka, langsung aja di Pinang, ya nggak? Nah, oke, kita sudah sampai di penghujung video. Saya undur diri. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah like dan komen di bawah, yang sudah membagikan video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu lagi nyari motor listrik buat harian, dan motor ini ternyata jarak tempuhnya lumayan jauh. Oke juga. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com, dan follow kami juga di sosial media kami, Instagram kami dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa.